Yang kedua adalah as-sihru, sihir. Saya tanya Pak, saya tarik ke 2022 sekarang, baru 15 hari ya. Yang kita beli, yang kita masukkan di kantong kita, di saku kita, yang kita masukkan di tas kita, yang kita belikan pulsa, mohon maaf, itu bisa dipakai alat untuk mensihir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Beberapa keterangan berkaitan dengan tauhid ini sudah dibahas. Sekarang kita membahas majaa fis-sikhri. Yang dibahas adalah masalah as-sikhru, sihir. Ternyata di masyarakat itu mulai zaman dulu, qoblal Islam sampai ba'dal Islam sampai sekarang ini, sihir itu selalu ada. Pertama, yang bagian daripada as-sihr itu maknanya ma khufiya wa la tufasababuhu. Sihir itu dari sisi bahasa maknanya adalah sesuatu yang halus, sesuatu yang lembut, tidak terasa tapi berpengaruh dalam kehidupan manusia dan masyarakat. As-sikhru itu sesuatu yang halus, yang lembut ya. Dari situ wa minhu sumiya as-sikhr li akhiril lail. Makanya ada yang menyebutkan sepertiga malam itu karena halus, hening, lembut disebut sebagai sahar, sihir. Li'annal af'al allati taqa'u fihi takunu khufiyah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir malam itu dianggap sebagai sesuatu yang halus, yang lembut, tidak terasa ya. Makanya ada walidzalika sumiya as-suhur lima yukalu fi akhiril lail. Makanan yang dimakan pada akhir malam itu disebut sahur. Ada hadis tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Jadi makan sahurlah kamu, karena makan sahur itu ada berkahnya. Jadi mengapa kok jam-jam segitu disebut makanan itu sahur? Karena halus, karena lembut, karena hening, tidak terasa. Banyak orang tidak beraktivitas. Maka itu juga sihir maknanya sama dengan itu, halus, lembut. Kemudian dalam kajian kita, sihir itu ada dua macam, sihir hakiki dan sihir yang ghairu hakiki. Kalau yang hakiki itu bistikhdami syayatin, dengan memperdayai setan, menggunakan setan. Syayatinul insi wal jinni, setan-setan dari unsur jin maupun setan-setan dari unsur manusia. Yang kedua yang ghairu hakiki, yang tidak hakiki itu adalah melihat fenomena yang ada di masyarakat lalu dianggap itu bisa membalikkan pemikiran dan perbuatan manusia. Nanti dalam bab berikutnya itu dibahas tentang anwa'us sihr, macam-macamnya dari sihir. Contoh yang paling sahih adalah bayan. Inna minal bayan la sihran.
Bayan itu adalah terjemahnya kata-kata yang indah, yang halus, yang sistematik, yang baik. Tapi isinya tidak baik. Susunan katanya saja yang bagus. Tapi isinya banyak ada penipuan-penipuan. Itu namanya bayan. Tapi juga ada bayan yang ada di Quran. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Tulisannya sama, bacaannya sama dengan hadis tadi, inna minal bayan la sikhran. Kalau bayan yang ada di Quran itu susunan katanya indah, bagus, menarik, ya. Tapi isinya baik. Bisa memotivasi orang, bisa mengajak orang beramal yang kesolehan. Itu bayan yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga orang tertarik dengan kata-katanya itu, dengan susunannya itu yang baik, yang indah tadi, yang menarik, lalu orang beramal kesolehan. Tapi bayan yang di hadis itu isinya tidak baik. Itu salah satu daripada nau'un min anwa'is sihr. Macam dari sihir itu di situ. Jadi ada yang hakiki dan ada yang ghairul hakiki. Kemudian dalam kitab ini yang dimajukan adalah pakai surat Al-Baqarah ayat 102. Kalau dibaca pelan-pelan ayat ini maknanya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Maka orang-orang itu mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Tidak mengikuti Nabi Sulaiman, tapi dia tidak berdaya oleh setan. Syayatinul insi wal jinni. Mulai zaman dulu memang setan itu adalah musuhnya manusia, musuhnya jin, musuhnya Nabi, mohon maaf ya. Ya. Kalau digandengkan antara jin sama manusia, itu biasanya ayat Al-Quran yang didahulukan adalah jin. Contoh, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang didahulukan adalah jin. Berikutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin yang didahulukan. Ada ayat yang lain, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Semuanya itu yang didahulukan adalah dari penyebutan antara manusia dengan jin, yang didahulukan adalah siapa? Jin. Tapi khusus untuk memusuhi Nabi, nah itu loh, khusus untuk memusuhi Nabi yang didahulukan oleh Allah adalah setan, bukan dari unsur jin, tapi siapa? Manusia. Saya ulangi, khusus untuk memusuhi Nabi oleh Allah yang didahulukan setan-setan dari unsur manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu ada musuh. Mengapa nabi itu dimusuhi? Jawabannya karena nabi mengemban dakwah tauhid. Kalau nabinya saja yang mengemban dakwah tauhid itu dimusuhi, apalagi orang biasa. Maka siapa saja yang itu bisa mengemban dakwah tauhid, dan kita semuanya mempelajari tauhid, kata nas Al-Quran itu pasti dimusuhi. Yang musuhi adalah setan dari jenis manusia dan jin. Tapi panjenengan tidak boleh cari setan manusia itu yang mana, Pak. Nah, orangnya datang enggak, jangan begitu ya. Wes, saya balik ke sini Al-Baqarah tadi ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti setan-setan, apa yang dibaca oleh setan-setan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Tidak mengikuti Nabi, tapi mengikuti setan. Setan minal jinnati wan nas tadi ya. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Nah itu.
Tapi setan-setan itu yang kafir yang mengajarkan manusia tentang apa? Sihir. Tak tanya sekarang. Oh, kalau begitu sihir itu bisa dipelajari apa tidak? Bisa. Bisa. As-sihru ya, as-sahir, as-sihir tadi dan kahin perdukunan itu bisa dipelajari. Dalam bahasan kitab ini ada kata-kata yang saya rasa penting untuk dipedomani berkaitan dengan apa mempelajari sihir tadi. Apa itu? La yastami'u tasdiqul kahin, tasdiqus sahir ma'al imani bil Qur'an. Tidak bisa kumpul dalam satu diri manusia, saya dan kita semuanya itu, antara apa dan apa. Satu sisi dia membenarkan Al-Quran, tapi di sisi lain dia membenarkan tukang sihir atau perdukunan. Pasti ada yang dimenangkan dan ada yang diapakan? Dikalahkan. Saya ulangi, la yastami'u tasdiqul kahin awis sahir ma'al imani bil Qur'an. Tidak bisa kumpul dalam satu diri manusia antara dua yang kontradiktif, yaitu membenarkan Al-Quran, meyakini kebenaran Al-Quran, mempercayai Al-Quran dengan mempercayai sihir dan perdukunan. Kalau umat Islam itu dirinya itu penuhi dengan apa? Kekuatan yang dari Al-Quran, bukan dari sihir dan bukan dari apa? Kahin, dukun. Jadi manusia itu ada potensi, kemungkinannya di dalamnya itu penuh dengan apa? Kesihiran, ilmu sihir atau perdukunan, tapi kemudian kosong dari Al-Quran. Tidak mungkin kedua-duanya itu bisa jadi satu dalam diri manusia. Dalam bahasa yang berbeda, rada akademik bahasanya. Nah, itu bukan tugas kita, bukan tugas saya. Ya. Bahasa, kalau pakai menggunakan bahasa akademik, di dalam diri manusia itu ada ruang kosong. Ya, tentu saja bukan organ biologis. Jika ruang kosong itu diisi dengan iman dan tauhid, maka klenik-klenik, perdukunan, sihir tidak bisa masuk dalam diri manusia itu tadi. Tapi kalau ruang kosong manusia tadi, non organ biologis tadi, ketika diisi dengan sihir, perdukunan dan klenik, maka iman tauhid juga tidak bisa masuk. Ya. Maka orang Islam diisi dengan kekuatan iman dan tauhid itu tadi. Ya. Kalau di mana-mana orang itu sudah yakin dengan menolak bala itu bukan dengan berdoa, bukan dengan sedekah, bukan dengan ini, tapi dengan sajen, ya misalkan begitu. Itu susah untuk diberitahu bahwa tolonglah Pak, dalam menolak itu kita menggunakan syar'i dan qadari. Ini rada menyimpang. Ya, apa maksudnya menggunakan syar'i dan qadari? Kalau menggunakan syar'i itu pendekatannya pakai spiritual kepada Allah. Orang bisa berdoa, orang bisa ngaji, orang bisa mendekatkan diri sama Allah menurut yang masyru', yang disyariatkan. Itu namanya pendekatan syar'i. Pendekatan qadari tergantung ini yang kemungkinan ada bahaya itu apa. Kalau kemungkinan bahayanya itu terjadi erupsi gunung, itu radius berapa tidak boleh dihuni oleh manusia, misalnya begitu ya. Lalu kemungkinan ketika terjadi lahar panas atau dingin, laharnya mengarah kemana yang tidak boleh di situ ada dihuni orang. Ini namanya qadari. Lalu yang ahli di bidang gunung tadi, ya, ada ilmunya sendiri, itu bisa memprediksi dan mendeteksi. Ketika gunung itu terjadi, bagaimana kemungkinan terjadi sekian jam atau sekian hari terjadi lahar, misalkan. Ini menggunakan unsur-unsur yang qadari. Mestinya orang Islam itu dalam berbagai hal berkaitan dengan ada musibah dan tidak, dalam penolakan itu bisa menggunakan dua. Pendekatan syar'i, pakai syariat, dan pendekatan qadari. Kedua-duanya oleh tauhid ditoleransi. Tapi kalau pendekatannya pakai klenik dengan memakai
sajen itu tidak bagian daripada iman dan tauhid. Di tempat lain rotok guyon itu tanya, gimana Ustadz diberitahu bolak-balik sudah nggak manut gitu. Kalau orang buat sajen ya saduen sajen itu ya. Tapi timbul masalah ya. Orang buat sajen saja bermasalah, apalagi nyaduk apa? Masalahnya berbeda, akan timbul masalah yang lain nantinya. Di pendekatannya tidak begitu mestinya, kok disadu ya, tidak boleh. Jadi yang mengajari sihir itu bukan Nabi Sulaiman, wa maka kafara Sulaiman, walakin nasyayatin, tapi setan-setan itu yang mengajari manusia tentang apa? Sihir. Berarti bisa dipelajari. Hanya konsekuensinya ketika orang kemudian masuk dalam wilayah kesihiran, menggeluti ilmu itu, ya ini bisa terjerumus dalam kekufuran, ya, karena sumbernya itu bukan dari Allah. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Harut Marut ini siapa? Manusia apa malaikat? Ya. Ada yang menyebut malaikat, tapi saya sependapat yang menyebut bukan malaikat tapi manusia. Para ahli tafsir ada perbedaan pendapat itu ya. Dan apa yang diturunkan kepada kedua bahasanya pakai malakaini. Ada yang menyebut bahwa itu bukan malaikat, tapi saking baiknya seolah-olah bisa melakukan apa saja, itu bukan manusia tapi itu malaikat. Tapi hakikatnya dia manusia. Ada yang menyebut kalau malaikat tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari hukum syariat. Harut Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan Harut Marut itu tidak mengajarkan kepada siapa saja hatta yaqula, sehingga Harut Marut mengatakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah diuji oleh Allah. Diberi keistimewaan sepertinya dia bisa melakukan perbuatan kesihiran, itu hakikatnya diuji sama siapa? Allah. Harut Marut tadi pengakuannya begitu. Jadi ada dalam sejarah manusia itu ada yang disebut dengan Harut Marut. Ya, ada yang menyebut malaikat, tapi saya sependapat yang menyebut itu bukan malaikat, tapi itu adalah manusia. Karena dia bisa mengajari manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan dia tidak mengajarkan kepada seseorang hatta yaqula, kecuali keduanya tadi mengatakan innama nahnu fitnah, saya bisa begini ini diuji sama Allah. Harut Marut. Tapi sebenarnya yang diuji Allah itu bukan hanya itu, semua manusia akan diuji ya. Fala takfur, maka janganlah kamu menjadi kafir ya. Nah ini Pak ya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka banyak orang mempelajari dari Harut Marut tadi sesuatu yang sihir tadi kemampuannya bisa yufarriquna bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara suami dengan apa? Istri. Saya ulangi. Jadi kekuatan sihir tadi yang bisa dipelajari oleh manusia itu tadi, kekuatannya bisa sampai memisahkan antara suami dengan apa? Istri. Sekarang pertanyaannya, seberapa kuat hubungan suami istri itu kok bisa dikalahkan dengan kekuatan sihir? Ya, ini yang penting ya. Pertama adalah Allah menyebutkan suami istri itu kekuatannya seperti dalam bahasa mitsaqon ghalidho, perjanjian yang sangat apa? Kuat, yang sangat kokoh. Jadi insya Allah lengkap ayatnya itu wa kaifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqon ghalidho. Ya, surat An-Nisa itu ya. Dan bagaimana kamu suami mengambil kembali pemberianmu kepada istri, sedangkan istri itu sudah mengikatkan perjanjian yang kuat. Pertanyaannya begini, walaupun ini tidak dalam konteks tauhid secara khusus ya, ada hubungan apa suami dengan istri ini kok Allah menyebut ada mitsaqon ghalidho? Sedangkan kalau dirunut itu lebih dekat hubungan orang tua dengan anak dibandingkan hubungan suami dengan istri.
Kalau anak itu kan bagian darah dagingnya dari bapak dan ibunya. Tapi oleh Allah tidak disebut mitsaqon ghalidho, perjanjian antara anak sama orang tua tadi. Ngerti maksud saya Pak ya? Saya ulangi, anak sama orang tua itu kekuatannya, hubungannya itu oleh Allah tidak disebut sampai derajatnya mitsaqon ghalidho, perjanjian yang kokoh antara anak sama orang tua. Saudara yang sama saudara, seayah seibu, kembar sekalipun itu juga tidak disebut apa? Mitsaqon ghalidho. Tapi suami dan istri itu disebut apa? Mitsaqon ghalidho. Padahal istri atau suami itu asalnya orang lain enggak? Iya. Pertanyaannya mengapa Allah berkenan menyebut mitsaqon ghalidho? Ya. Pertama adalah suami istri itu ada hubungan cinta. Ya, cintanya suami istri itu terbentuk dari Allah ya. Kalau cintanya orang tua sama anak itu tabi'i, nalurianya manusia ya. Yang kedua, suami istri itu ada hubungan ekonomi. Sebanyak-banyak duitnya bapak itu diberikan sama ibu ya. Bukan diberikan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan ya itu ya. Jangan dibalik itu. Kalau konsep masyarakat yang Islami itu sebanyak-banyak duitnya bapak itu untuk rumah tangga, bukan untuk itu yang sana yang Gang Limo itu ndak itu ya. Ya. Tidak begitu. Itu kalau konsep Islam ya. Ini rada guyon tapi serius ya. Jadi kalau saya boleh pakai bahasa yang agak beda, mestinya suami itu bangga bisa memberikan kepada istri, bukan bangga memberikan sama orang lain yang tidak ada hubungannya dengan apa? Nikah. Ada enggak fenomena begitu di dalam masyarakat modern itu? Perkotaan terutama ya. Ada. Kalau sampean jawab ada pertanyaan berikutnya. Apa sampean pengalaman? Nah itu loh masalahnya. Ya, yang tidak enak itu nanti pertanyaannya. Itu ya. Yang ketiga, suami istri itu ada hubungan seksualitas ya, yang tidak bisa dilakukan, bahkan tidak boleh, bahkan hanya tidak boleh, nafsu libido saja tidak ada antara apa orang tua sama anak. Secantik-cantiknya anak, kalau bapaknya itu sehat bio, psikososial, spiritual, tidak akan tertarik sama anaknya. Jadi maksudnya kalau anaknya itu cantik, itu bapaknya itu sehat jasmani, rohani, sehat sosial, sehat spiritual, tidak punya nafsu birahi. Sebaliknya ya, nah, begitu. Jadi saya ulangi, begitu kuat perjanjian suami istri tadi. Coba saya cek, bukan saya tes tapi saya cek. Ada ayat yang lain yang menyebutkan mitsaqan ghalidho? Di mana? Ya di Quran itu ada itu ya, di Quran. Ya. Ada perjanjian antara Allah dengan para nabi. Sama-sama menggunakan istilah kata-kata apa? Mitsaqan ghalidho. Kalau suami dan istri tadi ada di surat apa? An-Nisa. Tapi ada ayat yang lain yang mitsaqan ghalidho itu dipakai oleh Allah, diterapkan antara perjanjian antara nabi dan para rasul dan Allah. Ya. Ayatnya begini. Wa idza jenengan titeni ada berapa nabi yang saya sebutkan ini ya dalam ayat ini. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidho. Ada kata-kata mitsaqan ghalidho. Pertanyaannya, berapa nabi yang ada dalam ayat tadi? Sampai ini serius ya. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidho. Berapa? Sebenarnya 5, tapi nabinya sampean tidak disebut namanya, tapi disebut dhamir kata ganti. Wa minka, kamu Muhammad,
wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa. Maksud saya, mengapa membandingkan antara surat An-Nisa sama surat Al-Ahzab tadi, ayat yang ke-7? Kalau An-Nisa kalimat mitsaqan ghalidha itu oleh Allah diterapkan antara suami dengan istri, tapi surat Al-Ahzab itu diterapkan oleh Allah kalimat mitsaqan ghalidha itu perjanjian antara Allah dengan para nabi. 5 besar nabi tadi. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Berarti maksudnya apa? Kekuatan perjanjian suami istri ini sekuat perjanjian antara Allah dengan para nabi. Saya ulangi, kekuatan perjanjian suami istri ini dalam surat An-Nisa tadi itu sama kuatnya antara perjanjian antara Allah dan para nabi yang 5 tadi. Kalau iman kita itu tidak ada nabi yang 5 tadi mengkhianati amanatnya Allah Subhanahu wa taala, maka makna jangan ada suami-suami mengkhianati apa? Istri, ya. Tapi juga jangan ada istri-istri mengkhianati suami. Yang ada suami-suami takut istri itu ada itu ya. Ini sampean semuanya nih wis ketok itu ya. 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 Jadi saya ulangi bahwa sihir itu tadi bistikhdami syayatin dengan menggunakan setan tadi kekuatannya sampai yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Bisa memisahkan antara suami dengan siapa? Istri. Maka harus waspada terhadap ada kemungkinan sihir itu baik yang hakiki maupun yang ghairul hakiki. Ya. Jadi wes, ayatnya sampai di situ. Kemudian dalam hadis ini diterangkan Nabi Hurairah, Nabi SAW dawuh istanibu sab'al mubiqat. Ada 7 poin yang merusak kehidupan masyarakat itu. Ya. Apa saja? Pertama adalah asyirku, yaitu para sahabat bertanya wa mahunna ya Rasulullah, apa saja itu 7 poin yang merusak kehidupan di masyarakat itu? Ya. Yang pertama adalah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini saya seringkali menyebutkan syirik itu merupakan sumber daripada malapetaka kehidupan masyarakat bangsa dan negara itu. Dan itu yakin itu ya, bisa diuji kebenarannya. Cuman begini, kalau sampean itu hanya meyakini namanya syirik itu orang menyembah benda barang itu zahir itu, maka tidak masuk dalam syirik yang lain-lain. Padahal anwa'us syirik, macam daripada kesyirikan ini banyak sekali. Ada asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Orang yang korupsi itu nampaknya di kasat mata dilihat itu adalah dia menggarong duitnya umat, duitnya masyarakat, duitnya negara. Cuma itu, tapi di balik itu ada kesyirikan. Di mana syiriknya? Tersembunyi itu ya. Dia mencintai duniawi, nabrak hukum dan syariatnya Allah. Syiriknya di situ. Jadi terbelah dalam kecintaannya orang itu. Antara cinta sama Allah mestinya mutlak, tapi kemudian dibelah satu sisi dia mencintai duniawi sampai dia nabrak hukum dan syariatnya Allah. Saya menyatakan bahwa orang yang korupsi itu sebenarnya itu bermula dari adanya kesyirikan, ya. Tapi yang nampak kan hanya mengambil saja, sebenarnya mencuri ya, miliknya umat, miliknya masyarakat, miliknya negara. Tapi di balik itu ada kesyirikan. Di mana kesyirikannya? Dia mencintai dunia melebihi cintanya sama Allah. Itu bukan orang muslim gitu ya. Orang syirik itu, muslim syirik itu ya. Nah, disitulah saya menyebutkan biang kerok dari permasalahannya masyarakat bangsa dan negara itu syirik ya. Tapi kalau pandangannya harus halus, harus jernih, tidak bisa dengan pandangan kasat mata. Termasuk ada asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Ya. Orang tuanya ngomong apa saja, ustadznya ngomong apa saja, ya, pimpinannya ngomong apa saja, walaupun salah-salah itu diikuti. Itu sudah asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Dan sebuah masyarakat bangsa kalau pikirannya begitu itu menjadi rusak itu nantinya.
tidak jelas, GJ ya, nggak jelas mana yang benar dan mana yang apa, salah. Maka Nabi sudah sejak awal mengatakan yang merusak istanibu sab'ul mabiqat, jauhi dari 7 perkara tadi. Salah satunya adalah, dan Nabi memasukkan dalam ranking yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sihru, sihir. Saya tanya Pak, saya tarik ke 2022 sekarang, baru 15 hari ya. Yang kita beli, yang kita masukkan di kantong kita, di saku kita, yang kita masukkan di tas kita, yang kita belikan pulsa, mohon maaf, itu bisa dipakai alat untuk mensihir? Itu loh, bisa dipakai alat untuk mensihir? Apa tadi yang saya sebutkan? HP itu loh, yang kita kasih pulsa itu loh, bisa dipakai alat untuk mensihir? Bisa toh? Bisa. Maka nanti di dalam anwa'us sihr itu ada begitu macam-macam dari sihir. Kok bisa orang Islam ya, kemudian dia sampai naudzubillah melupakan nilai-nilai agama yang benar, kemudian melupakan syariatnya, melupakan taruhlah sholat, mengurangi jadwalnya dia ngaji, membaca Al-Quran karena faktor apa? Faktor HP, asik dengan gadgetnya itu tadi ya. Dari situ tak potong dulu, tak potong. Ini semuanya harus respon ya, tidak boleh tidak ya. Kalau nggak respon ya kenemenan, itu maksudnya ya. Gini Pak, halo, siap menerima tantangan? Ya. Gini Pak, orang mencemooh syariat Islam itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Sepakat kalau itu. Saya tidak usah menerangkan. Zaman Nabi sudah ada. Ya, kalau saya selipkan begini, orang ini ngomong, ini bukan sihir ya. Orang ini ngomong, ma ra'aina mithla qura'ina haula yarghabu butunan wala aktubu alsinan wala ajbanu inda liqa. Aku belum pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut, yakni Rasulullah. Orang ngomong gini saja oleh sahabatnya Rasulullah disebut munafik. Kadzabta walakinnaka munafik. Kata Auf bin Malik, munafik sampean ini Pak. Nabi itu tidak ngomong gitu ya. Sampean kok nuduh Nabi begitu. Lalu dilaporkan sama Nabi, ringkesnya cerita, orang ini juga klarifikasi ke Nabi. Setelah sampai ke Nabi, orang ini ngomong, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddathu haditsa rabbina naqta'u biha ana at-tariq. Nabi, kami cuma bersenda gurau, bermain-main, ngisi waktu. Tapi yang dipakai main-mainnya adalah apa? Rasul, Allah, dan Al-Quran. Jadi omongannya begitu. Oleh Nabi di atas unta itu dijawab, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Pantas tak kamu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang ayat, kamu berolok-olok. Berikutnya ayatnya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu telah menjadi kafir setelah kamu apa? Beriman. Oleh sahabat tadi disebut munafik, tapi oleh ayat disebut apa? Kafir. Nah, maksud saya apa hubungannya dengan sihir? Kalau orang terpesona dengan alat yang kita beli tadi, 2 juta, 3 juta, 4 juta, mereknya Samsul ya, jangan begitu ya. Kita beli itu, naudzubillah, sampai melupakan kita di dalam prinsip-prinsip beragama yang baik dan benar, prinsip-prinsip berumah tangga menurut syariat. Maka alat ini juga bisa kita kategorikan, bisa alat ini mensihir diri kita sendiri. Halo? Betul nggak Pak? Nah, betul. Ya, tergantung itu kita mainkan untuk apa. Itu bisa begitu. Bahkan kata Shalih Fauzan Al-Fauzan, ketika ayat ini dibaca, ketika hadis ini dibaca, diuraikan, lalu orang tidak respon kepada ayat dan hadis, lalu dia lebih mementingkan temannya yang bicara sama dia, pakai bicara kata-kata atau bicara pakai tulisan, itu sudah dianggap orang ini melecehkan ayat. Coba sampai di situ kan, ya.
Kata Fauzan Al-Fauzan, ketika ayat dibaca dalam satu majelis taklim, ini Allah, dawuhnya Allah. Ini Rasulullah yang besok diberi kesempatan untuk memberikan syafaat di akhirat. Dibaca, diterangkan, lalu orang nggak respon. Dia lebih respon ada temannya yang mau bicara. Dia lebih respon mau temannya yang mau dijawab hari ini. Itu kata Fauzan Al-Fauzan, ini termasuk orang ini melecehkan ayatnya Allah. Kok bisa? Ketika ayat dibaca dia nggak respon, tapi pikirannya ke sana dengan pakai gadget itu tadi. Sekali-kali sampean dimarahi begini kan ya. Ya. Itu betul, sehingga mestinya di taklim itu semuanya konsen di sini. Tidak ada yang konsen di sana. Di luar, ya. Itulah sehingga sebagian saudara-saudara kita umat Islam kalau ngaji masjidnya itu penuh dan duduk di dekat-dekat sini. Dan tidak ada yang konsentrasi keluar. Wes balik ke sini. Berarti alat yang kita beli itu bisa itu mensihir diri kita sendiri kan, mengingatkan kita dari prinsip-prinsip yang benar. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Yang ketiga, balik ke hadisnya tadi Pak ya. Tapi ada yang hubungannya dengan qatlu nafsil lati harramallahu illa bil haqqi. Yang merusak masyarakat itu adalah pembunuhan, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali membunuhnya dengan benar. Sekarang saya tanya, yang diharamkan untuk dibunuh itu orang Islam saja apa manusia? Manusia. Kalau dalam konsep Islam itu manusia. Ketika dalam keadaan damai, keadaan tidak ada masalah, keadaan normal, maka sebenarnya nggak ada alasan untuk boleh membunuh manusia. Ini konsep Islam. Karena Nabi SAW itu sepanjang-panjang Nabi itu pidato di Arafah, bahasanya pakai ayyuhan nas, bukan ayyuhal mu'minun. Yang ikut haji ini semuanya orang Islam ya, tapi Rasulullah tidak menggunakan bahasa ayyuhal mu'minun, tapi ayyuhan nas. Ayyuhan nas, hal tadruna ayyu yaumin hadha, ini hari apa? Ayyuhan nas, hal tadruna ayyu syahrin hadha, ini bulan apa? Ayyuhan nas, hal tadruna ayyu baladin hadha, ini di negeri mana? Ini pidato di Arafah waktu wukuf haji, semuanya orang Islam, tapi bahasanya Rasulullah pakai ayyuhan nas. Tidak ada yang menjawab, lalu kemudian para sahabat mengatakan al-yaumul haram ya Rasulullah, asy-syahrul haram ya Rasulullah, al-baladul haram ya Rasulullah. Nabi, ini adalah hari haram, bulan haram dan di negeri haram. Tanggal 9 Dzulhijjah pakai pakaian ihram semuanya. Baru Nabi mengatakan fa innallaha qad harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya Allah mengharamkan darah sesamamu, harta benda sesamamu dan kehormatan sesamamu sebagaimana haramnya harimu ini di bulanmu ini dan di negerimu ini. Jadi menumpahkan darahnya manusia tanpa ada masalah, manusia maksud saya, ini kejahatan terhadap kemanusiaan dan ini sumber kerusakan masyarakat itu. Ya, masuk di dalam hadis yang 7 poin yang merusak kehidupan di masyarakat. Satu syirik, yang kedua adalah sihir, ya. Yang ketiga adalah apa tadi? Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT. Bukan hanya umat Islam, lebih-lebih umat Islam. Kalau umat Islam tidak berdosa, tidak salah lalu dibunuh, ancamannya sama Allah apa yang membunuh tadi? Jahannam, ya, jahannam. Kemudian wa aklu riba, makan riba. Saya rasa ada bahasanya sendiri di dalam sistem ekonomi Islam itu mana yang disebut riba dan tidak. Kemudian wa aklu malil yatim, makan harta bendanya anak yatim. Jadi anak yatim itu di dalam Islam itu ada posisi tertentu ya. Ya. Ada sangat dihormati ya. Ini paling gampang begini logikanya. Ini mohon maaf rotok guyon tapi serius ya. Ini ada anak ya yatim, bapaknya meninggal sudah jelas. Ibunya masih muda. Ya. Bahenol ya. Ya pokoknya masih muda lah, enggak usah disifati aneh-aneh itu ya. Loh enggak, ini pengajian serius Pak ya. Lalu ada orang berinisiatif untuk menikah sama ibunya.
Boleh nggak? Boleh. Pendatang baru, bapak yang baru ini sebenarnya tidak berhak pada harta benda yang ada di situ. Ngerti maksudnya? Karena harta bendanya ini miliknya siapa? Ibunya tadi sama anaknya. Tapi kalau kita tidak pakai prinsip agama, ini masih muda, profesional, kaya, lalu ada nikah lagi sama orang lain lagi. Orang masuk di situ, naudzubillah min dzalik, ada kadang-kadang niat tidak baik untuk mengambil apa? Nah, ini kejahatan terhadap harta bendanya miliknya anak yatim. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa siapa yang memakan harta bendanya anak yatim sama dengan memasukkan apa? Api neraka dalam perutnya. Iya, ya. Innalladzina yakuluna amwal yatama dzulman innama yakuluna fi budunihim naro. Sama dengan jangan disepelekan itu harta benda anak yatim. Coba kalau masyarakat itu kita tata menurut prinsip-prinsip bertauhid begini, jadi bagus, ya. Jadi bagus, ya. Kemudian watawali yang muzakhaf. Nah, ini melarikan diri dari tugas berjihad, tidak boleh, ya. Perintah jihad itu tidak mengenal waktu. Halo, apa Pak? Perintah jihad itu tidak mengenal apa? Waktu. Sedangkan perang itu ada waktunya. Berarti jihad itu bukan semata-mata konotasinya apa? Perang. Perang ini dari tahun sekian sampai tahun sekian. Tapi kalau jihad tidak dibatasi oleh waktu, jadi kapan saja. Kemudian waqafdul muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh orang mukmin yang apa muhsinat yang baik itu dituduh berbuat yang tidak baik. Jadi isu apa menyampaikan berita-berita yang tidak benar tentang wanita-wanita sholihah itu tidak bagian daripada penataan masyarakat yang baik, tidak boleh. Tapi yang kita ambil dalam judul ini adalah as-sihru tadi, sihir. Sihir ya. Itu merusak masyarakat. Salah satunya, nah ini saya omongkan salah satu aja, nanti bisa didalami di bab berikutnya lagi. Salah satunya adalah bayan. Dan itu hadisnya sahih kata Rasulullah. Bab yang ke-25 dalam kitab itu. Bayan. Bayan itu bagian daripada apa? Sihir. Inna minal bayan la sihran. Sesungguhnya bagian daripada bayan ya itu adalah as-sihr, ya, sihir. Ya. Inna minal bayani la sihran tadi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dari Ibnu Umar. Bayan itu di awal sudah saya katakan kata-kata yang bagus, yang indah, yang menarik. Tapi isinya tidak baik. Seorang A sama seorang B, misalnya gitu ya. Seorang B punya harta benda banyak. Lalu seorang A ini seorang yang sangat lihai dalam berbicara. Dia mengemukakan proposal tentang ini, urusan bisnis ini macam-macam dan sebagainya. Pada hakikatnya ini menipu seorang A ini. Tapi seorang B kemudian bisa tertarik dalam sekejap mata itu ya. Lalu harta bendanya bisa diserahkan, bukan hanya puluhan tapi ratusan juta. Bahkan ATM-nya juga bisa diserahkan, tapi ATM yang ada isinya di bank maksudnya. Ya. Berarti orang ini sudah tidak bisa berpikir yang jernih, yang rasional, yang objektif, tapi sudah kemasukan unsur-unsur apa? Sihir dengan kabayan tadi. Ya. Ini bagian dari as-sihr. Ya, sihir. Seorang A dan seorang B yang jenis kelaminnya beda, sama-sama berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama yang baik. Tapi seorang A ini omongannya bagus, indah, menarik dan sebagainya, sehingga seorang B ini bisa tertarik. Bukan hanya duitnya yang diserahkan, naudzubillah min dzalik, bisa kehormatannya, bisa berbuat apa? Berzina. Jenis kelaminnya yang beda. Berarti sudah kena apa? Bermula dari kena bayan, dan bayan itu adalah minas sihr. Sebagian daripada bayan itu adalah apa? Sihir. Berarti bisa ditarik kesimpulan, alat yang kita beli itu bisa dipakai untuk mensihir nggak? Pertanyaan berkali-kali. Jawabannya bisa. Bisa.
Saya tidak punya data, tapi silakan sampai cari data di Pengadilan Agama Jawa Timur ya. Katanya, naudzubillah min dzalik, tren perceraian itu menjadi apa? Naik. Salah satunya faktor apa? HP. Iya. Ya sudah, kalau tidak jadi suami, tidak jadi istri, ya sudah, qadarullah, bukan jodohnya. Jangan sudah nggak jadi DWA saja, itu jangan terus. Ya. Ada begitu kira-kira Pak? Di masyarakat itu banyak. Tapi sampean kan tidak termasuk itu kan? Nah, itu begitu. Bayan. Tapi tadi saya katakan di Quran juga ada bayan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Itu bayan yang ada di Quran itu maksudnya indah, bagus, sistematik, menarik bahasanya, tapi isinya bagus. Waduh, saya termotivasi dengan itu Pak, tertarik sekali. Ayat yang dipakai, hadis yang dipakai dan sebagainya. Lalu orang bisa menjadi baik ya. Dari tidak berbuat menjadi berbuat baik. Nah, itulah sihir itu sangat halus, variasinya banyak sekali. Ada yang versi bistikdamis syayatin dengan menggunakan setan ya. Dan bisa dipelajari. Caranya apa? Imannya dibuang dulu. Tadi kan saya sebutkan di awal tadi. La yastami'u tasdiqul kahin was-sakhir ma'al imani bil Qur'an. Tidak bisa campur dalam satu diri manusia. Satu sisi dia membenarkan Al-Quran, tapi di sisi lain kemudian dia memasukkan unsur-unsur sihir maupun perdukunan. Itu tidak bisa ya. Yang kedua yang belum saya terangkan secara detail adalah variasi anwa'us sihir, macam-macam dari sihir. Yang salah satunya sudah saya sebutkan tadi apa? Al-bayan. Wallahu a'lam. Ini mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.